Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin 'ala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Wa qala ta'ala aydan fi ayatil ukhra fa amma man a'ta wattaqa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu daf'ul bala wa tajribu rizqi. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para orang tua, para hujaj yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Tentunya selalu kita memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat barokah umur, nikmat barokah kesempatan hingga kita bisa beraktivitas dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, yang semua ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang diberikan kesehatan, ada luang waktu tapi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, asiknya menikmati daripada hawa nafsunya sehingga mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas di dalam perintah itu ada suatu keistimewaan bagi hambanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya sungguh memperoleh kemenangan, memperoleh kebahagiaan. Dan kita jemaah rahimakumullah termasuk orang yang sebelum diberikan kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, Allah hadirkan kebahagiaan di dunia ini. Berupa apa? Ketenangan jiwa. Itu satu anugerah dari Allah yang tidak semua orang dapat itu. Karena memang alladzi anzala sakinah, dialah Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Maka terus kita jaga nikmat ini sampai akhir hayat kita. Karena sesungguhnya tanda seseorang itu akan dipilih oleh Allah memperoleh husnul khotimah ketika dia selalu disibukkan semasa hidupnya dengan melakukan amalan-amalan yang disukai oleh Allah, sehingga Allah memberikan suatu keistimewaan kepada hamba tadi, layak memperoleh jiwa yang mutmainah, jiwa yang damai, jiwa yang tenang. Tidak ada cara kecuali terus zikrullah, ingat kepada Allah, baik melalui bil lisan dengan ucapan, bil qalbi dalam hatinya terus kita mengingat Allah, bil af'al dengan perbuatan kita. Apapun kalau kita niatkan semuanya taqarrub kepada Allah, maka amalia kita ini dinilai zikir di mata Allah. Mencari nafkah dinilai zikir. Begitupun kita berinteraksi dengan keluarga, membahagiakan keluarga, tebar senyum dengan keluarga, ceria keluarga dengan kehadiran kita, semuanya niatnya dari zikrullah, ingat kepada Allah, dinilai zikir di mata Allah. Itulah yang disebut zikir af'al, zikir perbuatan. Termasuk kita bergaul dengan sesama, menebarkan hal-hal yang baik, yang positif untuk orang lain, itu dinilai zikir di mata Allah. Maka kalau sudah kita disebut orang yang zikir, ingat kepada Allah, maka Allah mengumumkan kepada para malaikatnya Allah, saksikan itu hambaku adalah ahli zikir. Kalau sudah menjadi ahli zikir, kita dikenal oleh makhluk yang ada di langit, para malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma sholli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini mengenai tentang membelanjakan harta kita untuk membahagiakan keluarga. Karena memang jemaah rahimakumullah, kita ini sebagai laki-laki diberikan amanah oleh Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini sebagai qawamun, pemimpin 'alan nisa, atas wanita. Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemampuan fisik. Ini beda dengan kaum Hawa. Laki-laki ini punya kekuatan, tenaganya beda dengan perempuan. Makanya diwajibkan laki-laki untuk mencari nafkah. Untuk apa? Untuk menghidupkan keluarga, agar keluarga kita ini sejahtera. Sampai dalam Al-Quran itu, jangan kau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan di'afan, lemah. Lemah akidahnya, lemah ilmunya, lemah materinya, lemah fisiknya, lemah pergaulannya. Ya, jangan. Jadilah orang yang kuat, karena dalam hadis Muhammad, seorang muslim yang kuat lebih disukai daripada muslim yang lemah. Maka jemaah rahimakumullah, kita sebagai suami kepala rumah tangga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping sebagai pemimpin adalah yang kedua, ya, mencari nafkah yang halal, yang diridhoi oleh Allah. Maka di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Terhadap ayah wajib membelanjai dan memberi pakaian pada istri dengan sekedarnya, semampunya. Jadi kalau kita memang mampu, punya kelebihan rezeki yang banyak, ya sesuaikan ya pemberian kepada pasangan kita yang layak, yang sesuai, yang sebanding. Baik itu dari sandangnya, pangannya, papannya. Kan 3 poin ini adalah kebutuhan yang memang harus kita penuhi dalam hidup. Kita butuh yang namanya tempat tinggal. Nabi sampaikan, ya, kebahagiaan seseorang itu di dunia diantaranya adalah al-maskan al-wasi, punya tempat tinggal. Ya, walaupun ibaratnya kecil, tapi kalau udah punya tempat tinggal sendiri tuh kita dapat, ya, saadah, kesenangan. Lalu juga jamaah rahimakumullah mengenai tentang, ya, makannya, ya. Karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makanlah, ya, rezeki yang Allah berikan dengan cara yang halal lagi baik. Halal itu caranya. Begitupun baik itu adalah, ya, thayyib itu maknanya di sini adalah membawa manfaat pada tubuh kita. Berarti bergizi. 4 sehat 5 sempurna. Baik itu halal secara zatnya maupun secara, ya, memperolehnya. Karena ada sesuatu yang halal tapi memperolehnya dengan cara yang haram. Mencuri, menipu. Secara zatnya halal, ya kan, kayak makanan itu kan halal, buah-buahan itu halal, semangka, buah salak, buah jeruk, halal zatnya. Tapi kalau cara memperolehnya dengan mencuri, itu jadi haram memperolehnya. Begitupun kalau, ya, memakan hayawan, halal secara zatnya, tapi bisa jadi haram kalau ketika memotongnya tidak menyebut nama Allah. Karena ada hayawan itu tidak boleh dibunuh dengan cara apa? Dipukul, dicekek, atau dibanting. Itu tidak boleh, haram jadinya. Makanya rahimakumullah, Islam mengajarkan bagaimana memakan makanan yang halal, baik itu secara memang bendanya ataupun caranya,
Nah, maka itulah yang membawa manfaat maslahat bagi diri kita, zahir au batin. Begitupun dari pakaian kita juga diperintahkan oleh Allah SWT, tutuplah aurat. Kalau laki-laki batasnya adalah ya semua badan sampai apa namanya nih, antara pusar dan lutut ya, begitu. Jadi afdolnya ya ditutup semua, walaupun memang antara pusar benasra warukba, antara pusar dan lutut ya itu aurat kita nih ya, jadi tidak boleh ke sini gitu kan. Kalau ke sana bisa, berarti itu sah-sah saja boleh. Jadi kalau sholat pakai celana segini nggak apa-apa, yang penting lututnya jangan kelihatan. Rapat tapi bolong ininya nggak sah juga, karena ini aurat. Rapat semua tapi ketika rukuk bolong nih pusarnya, karena pakai kaos sempit gitu kan, nggak sah juga karena ini bagian daripada aurat. Jadi yang bagus itu dalam Al-Quran itu ya bagaimana diperintahkan untuk memakai baju yang rapi ketika beribadah. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi pakaianlah yang indah ketika mau datang ke masjid atau ke mushola, karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terindah, yang terbaik. Orang-orang soleh itu begitu Pak, kalau mau ibadah itu yang terindah, mau menghadap Allah. Nah, kita aja mohon maaf mau ngadep Pak Lurah gitu kan, pakai kaos doang Pak, apalagi di belakangnya ada gambar 3 roda gitu kan. Kurang indah kan ngadep Pak Lurah gitu kan. Tapi kalau ngadep Pak Lurah kita dandan rapi gitu kan, necis tuh, dimasukin bajunya, pakai minyak wangi, sopan, dihargain lah Pak Lurah ya. Apalagi kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang soleh itu ada orang nggak ada orang ya, jangan melihat adanya atau tidaknya, tapi Allah melihat kita. Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah nazir, Allah melihat aku. Maka walaupun tidak ada siapa-siapa gitu kan, mau sholat tahajud di kamar, tetap kita memperindah, mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mau dilihat orang banyak, pantasnya enggak gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, jadi auratnya laki-laki itu tadi antara pusar ya, kecuali pusar dan lutut. Jadi kesananya itu apa namanya, asal ketutup itu sah-sah saja. Jamaah rahimakumullah. Maka kata Allah terhadap ayah, wajib membelanjai dan memberi pakaian pada istri dengan sekedarnya, semampunya. Berikan pakaian yang baik buat pasangan kita. Tutup auratnya. Jangan sampai ya membuka aurat ketika keluar rumah. Kalau di rumah sah-sah saja punya kita, halal ya. Di ayat yang lain dalam surah yaitu At-Tolak ayat 7. Liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atin wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hendaknya membelanjai tiap orang menurut kekuatan ya, kekayaannya. Dan siapa yang sempit rezekinya, artinya dalam kondisi memang ya seperti itu kondisinya ya, dalam kondisi sederhana ya, maka hendaknya membelanjai beberapa kekuatan rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada keluarganya. Allah tidak memaksakan suatu orang, melainkan sekedar kekuatan tenaga yang diberikan padanya. Jadi semampu kita memberikan uang belanja kepada keluarga kita, maka itu semampu kita sekedarnya, asal pada ridho biridho gitu. Jadi yang nggak boleh kita mampu untuk memberikan nafkah ya lahir, tapi kita tidak memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka dalam kondisi ya kelaparan, kekurangan, karena tidak ada perhatian dari seorang ayah. Ini adalah perbuatan yang zalim kalau dia mampu tapi tidak mencukupinya. Padahal jelas kata Allah dalam Al-Quran itu dalam surah Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu.
Tiada kamu membelanjakan sesuatu melainkan Allah akan menggantinya. Bakal diganti Pak. Rezekinya sama Allah, tidak akan kurang. Karena Allah Maha tahu kebutuhan kita, apalagi memang ada orang yang kita tanggung. Kata Nabi Muhammad bahwa orang yang ada di rumah kita ini semua rezekinya ditanggung oleh Allah. Ada rezeki istri, ada rezeki anak-anak, cuman melalui kita. Makanya diantaranya kan Nabi sudah ngasih tahu, kalau kita pengen dapat kemudahan urusan rezeki dunia dan akhirat, maka hidupkan amalia-amalia yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad yang menjadikan asbab datangnya kemudahan rezeki. Diantaranya adalah usahakan sholat di awal waktu. Itu juga fadilahnya mempermudah rezeki dari Allah. Bapak rasakan deh nanti kalau kita istiqomah nih sholat berjamaah, di saat kita lagi butuh ada aja jalannya dari Allah. Itu yakin, karena Allah Maha tahu. Kata ulama itu kalau kita ya sholat yang rahimakumullah, paling tidak di awal waktu tadi itu. As-sholatu ala waktiha, di awal waktu. Yang paling utama itu di awal waktu. Ketika ada azan dikumandangkan, bergegas datang kita ke musola. Itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, yang istimewa, sebelum ada azan kita sudah siap-siap. Ini udah orang istimewa. Jadi kata ulama, bisa jadi ya rahimakumullah, kadangkala Allah memberikan kejutan rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib, karena kita ini sudah benar-benar membuat Allah kagum kepada hamba tadi. Sebelum masuk waktu ibadah kita sudah berkemas-kemas untuk menyambut datangnya waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bagus. Ya paling tidak yang kedua deh, ya kan, paling tidak tadi itu awal waktu aja udah lumayan. Jangan sampai buat Allah sisa waktu. Saking asik-asiknya gitu kan, lagi lihat bola antara Persib dengan Persija, ya kan, habis maghrib, gitu kan, isanya lagi enak-enaknya nih, lagi pokoknya lagi seru-serunya deh, mau habis nih waktunya kan 90 menit tuh, lagi rame-ramenya, lagi nyerang sama nyerang. Azan di mana-mana sampai 7:30. Ternyata nih bolanya lagi bagus, final lagi, memperpanjang waktu. Ya sampai jam 8. Ya kata nafsu gitu, udah ntar aja. Isa kan waktunya panjang gitu kan. Lah bola mah sayang kalau ketinggalan. Ya kan? Ini lagi demen-demennya lagi nih, yang dua-duanya lagi bagus ini. Maka di saat kita rahimakumullah menunda waktu sholatnya sampai 8:30 karena demi tadi nafsu, ini udah kategorinya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat tuh, yang sholat aja masih celaka, apalagi yang gak sholat. Yang siapa yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai waktunya. Sholatnya nggak tepat waktu, sisa buat Allah. Padahal Allah ngasih nikmat itu bukan sisa, yang paling bagus buat hambanya. Ya rahimakumullah, maka diganti sama Allah SWT. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, suatu dinar kau dermakan dalam perjuangan fisabilillah, dan satu dinar ya kau pergunakan memerdekakan budak sahaya, dan satu dinar ya kau sedekahkan pada orang miskin, dan satu dinar kau belanjakan untuk keluargamu. Yang terbesar pahalanya ialah yang kau belanjakan untuk keluargamu. A'dhamuha ajrul ladzi anfaqahu ala ahlik. Yang paling besar dari semua itu tuh sedekah untuk ya berjuang di jalan Allah, untuk membebaskan budak, untuk membantu orang miskin. Ada pahala yang lebih besar dari semua itu adalah membelanjakan hartanya untuk menghidupkan keluarga kita. Itu dinilai luar biasa keistimewaannya, bisa mengalahkan 3 poin tadi. Maka dinilai jihad, ya dinilai suatu hal yang sangat besar pahalanya. Makanya dulu ada seorang sahabat. Ini sahabat ini dilihatnya ini oleh sahabat yang lain, ini kayaknya kalau dibawa buat perang nih menang nih, bagus, karena punya kekuatan yang luar biasa, tenaganya besar, pekerja keras. Maka kata sahabat, ya Rasul, diajak aja tuh si fulan buat ikut berperang. Nabi itu bijak Pak,
Jadi kalau mau ngajak sahabat itu dilihat dulu, ini sahabat memang ada tanggungan nggak nih dalam keluarganya. Kalau memang dia nggak ada yang ditanggung dalam keluarganya, seperti ada orang tua yang memang butuh diperhatikan di sana, atau mungkin ada ya keluarga yang lain yang memang lebih prioritas mencari nafkah untuk menghidupkannya, akan tetapi di sisi lain juga berjuang fisabilillah tadi hadisnya. Maka kata Nabi, tunggu dulu, menurut Anda juga bagus, untuk jihad bagus, tapi saya tanya dulu ke sahabat ini, wahai sahabat, apakah ada yang kau tanggung di rumahmu? Ada ya Rasul, orang tuaku dan keluargaku. Aku mencari nafkah ya Rasul siang dan malam, sehingga seperti inilah kondisi fisik saya. Sampai dalam suatu riwayat ini sahabat ini kilang banget Pak, saking kena panas saking jemur gitu ya, saking pekerja kerasnya. Maka kalau berjuang ini menang, ini berani gitu, berani panas ya, berani mental. Tapi kata Rasulullah, nanya dulu apakah ada yang kau tanggung dalam ya, di rumahmu? Ada Rasul, orang tuaku dan keluargaku. Maka silakan apa yang kau lakukan, kau kerjakan, semua dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping memberikan pengetahuan kepada para sahabat, artinya jihad itu kalau memang ada alasan yang syar'i diperkenankan dalam Islam. Yang nggak boleh itu jamaah rahimakumullah, dia lari dari perang. Ini yang bahaya. Udah Nabi menginstruksi, ayo kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, malah dia ngumpet, malah dia lari, bersembunyi. Nah, ini orang yang seperti ini adalah orang yang dikategorikan musuh Allah dan musuh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sejarah dulu, para sahabat itu kalau ada instruksi perang dari Rasulullah, orang repot apapun maju Pak, karena nyari jihad fi sabilillah. Dulu kan ada sahabat begitu ya, sahabat pengantin baru tuh, habis nikah Pak, habis nikah, udah mau demen sama si perempuan ini luar biasa gitu kan, giliran udah dikhitbah, udah nikah, Nabi dapat wahyu dari Allah untuk perang Pak, malam itu juga. Maka orang yang habis ijab kabul kan pengantin baru ini ya, tuh coba Pak. Udah perempuannya cakep Pak, didemenin gitu ya. Ada perintah dari Allah kepada Muhammad, ayo pada jihad nih hari ini, orang-orang kafir mau nyerang kita. Maka orang yang tadi benar-benar cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah, lebih memilih jihad ketimbang tadi nafsunya. Dia bilang sama istrinya, mohon maaf ya istriku, ini ada perintah yang sangat penting sekali. Dan ini memang saya diandalkan sama Rasulullah. Saya ini termasuk orang yang pejuang dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, diandalkan Rasulullah. Saya diperintahkan Rasulullah untuk berjuang di jalan Allah. Saya izin kepadamu, doakan aku mudah-mudahan selamat. Nanti bisa ketemu lagi melalui radio dan gelombang yang sama kan gitu ya. Ya Allah, peranglah ini. Dalam peperangan ini sahabat terbunuh Pak. Coba pengantin baru belum kumpul Pak, sama bininya mati di medan perang. Jamaah rahimakumullah, dapat informasi lah gitu kan. Biasanya zaman dulu Pak, kalau habis perang itu istri-istrinya berbaris Pak, nyambut si pulang gitu kan, ketemu ngerangkul. Jadi ingat kayak film dulu Perjuangan ya. Zaman film Perjuangan kan begitu ya, ketemu suaminya, alhamdulillah selamat gitu kan. Jamaah rahimakumullah, satu-satu pada nyambut nih istrinya, A, B, C, D. Pengantin baru juga sama Pak, ikut baris. Maka ya Rasul, suami saya mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata gugur di medan perang, wahai sahabiyah. Tapi jangan khawatir, aku dikasih kabar oleh Allah Subhanahu wa taala di saat sahabat tadi ikut berperang dan wafat di medan juang. Subhanallah, itu ternyata sudah dikawal, sudah dijemput oleh para bidadari Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat tadi udah, mohon maaf, walaupun belum menikah dengan wanita tadi, sudah disiapkan bidadarinya Allah dalam surganya Allah SWT. Maka sahabiah tadi dengan senang hatinya, alhamdulillah, walaupun saya tidak bisa membahagiakan suamiku tadi, ternyata Allah lebih membahagiakan suamiku, disiapkan bidadari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali yang namanya kita mencari nafkah
dengan halal, lagi baik untuk keluarga, ini bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita mencari nafkah. Lalu juga kita sebagai suami adalah bagaimana melindungi keluarga, melindungi fisiknya. Maka kalau ada keluarga kita sakit, ya wajib kita suami berobat untuk anak kita, untuk istri kita, biar sehat, karena kewajiban kita. Ya, kewajiban kita. Dan ingat ya rahimakumullah, Allah itu menguji itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa gitu kan melalui dengan sabar, insya Allah ada solusi. Enggak selamanya kita ini susah terus, Pak. Enggak selamanya. Dulu saya mohon maaf ya rahimakumullah, ini ya patah hadis binikmat ya, diuji sama Allah dulu. Waktu anak saya yang kedua itu ya sakit, ya mohon maaf, septik ya. Tapi ternyata dengan sabarnya terus saya berobat ke Cipto bolak-balik. Iya, ke Cipto bolak-balik, zaman dulu kan masya Allah luar biasa. Dengan sabarnya, alhamdulillah ketemu obatnya dan sekarang sehat normal. Dan alhamdulillah ya bisa beraktivitas seperti biasa. Tadi Allah tuh muji memang sesuai dengan kemampuan kita. Asal kita sabar pasti akan bisa melalui semua itu. Akan bisa melalui semua itu. Yang penting kita harus ridho bahwa ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban kita tadi bagaimana melindungi keluarga kita. Kalau memang ada yang kurang kurang sehat, maka kewajiban kita berobat untuknya, karena kewajiban supaya memperoleh daripada ya bagaimana haknya anak kita supaya pulih kembali dalam kesehatannya. Ya rahimakumullah, jadi melindungi dari kesehatan ya. Begitupun bagaimana kewajiban kita memberikan hak spiritualnya. Ya, tentang bagaimana keluarga kita ini harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kita bisa rasakan kalau keluarga kita beribadah sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti keluarga itu akan mendapatkan berkah dari Allah. Karena ada keterangan begitu, Pak. Kalau ada satu rumah ini ada yang tidak ibadah kepada Allah, itu penghambat berkah. Jadi perlu koreksi kalau seandainya kita ini sudah mujahadah kepada Allah, lalu masih aja gitu kan, doa kita belum juga terijabahi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nih kekurangan kita? Ya mungkin tadi ada salah satunya yang ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah mengingatkan pasangan kita, anak-anak kita pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga sebagai kepala rumah tangga harus punya kebijaksanaan, bijak. Ya, adil, bijaksana. Dulu jamaah rahimakumullah ada suatu keterangan itu. Jadi kalau kita punya anak gitu kan, anak kita 3, ada SMA, SMP, SD. Maka yang namanya adil itu tidak semua sama. Begitu kan? Walaupun si anak kecil ini protes. Kalau yang SMA dikasih 25, yang SMP 15 gitu kan. Yang SD seandainya 10.000, maka yang SD jangan protes yang 25. Karena emang kebutuhannya beda. Maka kita harus adil, harus bijaksana, karena emang kebutuhan mereka seperti itu. Jadi jangan sampai memaknai adil itu bagi rata sama gitu. Pasti ada yang protes. Jadi adil itu tadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tugas kita sebagai suami bagaimana senantiasa kita ya memberikan cinta kasih yang tulus kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada di zaman Umar, itu ada anak yang rahimakumullah enggak nurut, ngebangkang sama orang tua. Ngebangkang. Akhirnya protes yang rahimakumullah, orang tuanya tadi ke Umar, "Ya Umar, ini anak saya bandel banget, enggak nurut sama saya." Maka kata Umar, "Coba, tadi dulu panggil anaknya. Yuk kita di sini diskusi. Apa yang menyebabkan anakmu ngelawan sama kamu?" Maka kata anaknya, "Habis ayahku enggak pernah ngajarin aku tentang adab, tentang kesopanan, tentang ibadah.
Maka aku dibiarkan begitu saja bergaul dengan siapa, masa bodoh orang tuaku, sehingga aku tidak mengenal yang namanya tata krama kepada orang tua. Maka apa yang disampaikan sama Umar kepada orang tua tadi, maka jangan kau salahkan anakmu, introspeksi dirimu. Coba kamu evaluasi, kamu belajar sama dirimu, kamu sudah menjadi ayah yang baik atau belum buat anak-anakmu. Maka itulah yang diajarkan dalam Islam, bagaimana ibda binafsik, mulai dari diri kita, sibukkan diri kita menjadi orang yang baik, ayah yang soleh, maka insya Allah nanti dengan sendirinya. Makanya kata ulama itu, kalau kita pengen mengajak pasangan kita jadi baik, kitanya dulu sibukin dengan menjadi orang yang baik. Kalau kita dilihat sama istri kita alhamdulillah jam 3 sudah bangun, udah gelar sejadah, udah sujud di hadapan Allah, sudah berdoa di hadapan Allah, maka insya Allah nanti suatu saat ketika kita memberikan nasihat, mengingatkan pasangan kita, akan mudah cepat mengikuti karena kita sudah menjadi teladan. Begitupun terhadap anak-anak kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya kewajiban kita sebagai suami kepada keluarga kita. Maka lalu bagaimana supaya kita memperoleh berkahnya rezeki? Kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, hidupkan amalia sunnah-sunnahnya. Nabi sudah sampaikan kalau ingin dapat rezeki yang mudah, sholat duha dijaga. Nah ini kiat juga untuk mencapai kemudahan dunia dan akhirat. Yang namanya ibadah sholat duha, insya Allah hadisnya itu jelas. Siapa yang melakukan sholat duha karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tanggung rezekinya. Bahkan sampai 8 rakaat, sampai 12 rakaat Allah sudah menjamin surga untuk orang yang menjaga sholat duha. Dunia akhirat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya mau enggak. Sholat duhanya, tadi sholat jamaahnya di awal waktu, lalu qiyamul lailnya dijaga, sholat malamnya. Karena kalau kita sudah sholat malam, jamaah rahimakumullah, dalam satu keterangan itu Allah akan berikan kedudukan kepadanya dengan derajat yang tinggi dunia akhirat. Lalu juga dia akan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Nanti anak-anak kita, jamaah rahimakumullah, di masa usia kita nanti udah lanjut usia, cucu-cucu kita semuanya insya Allah dikasih kemudahan dengan barokahnya orang tua yang soleh. Dengan barokahnya orang tua yang soleh, yang mujahadah tadi. Jadi ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala yang spesial. Beda dengan orang-orang yang tidak mujahadah di malam harinya. Kita lihat orang-orang yang sukses sebenarnya di belakang itu orang tua yang kuat dalam ibadah. Jamaah rahimakumullah, kayak cerita Ustadz Adi Hidayat. Beliau itu punya orang tua benar-benar masya Allah soleh. Beliau asal dari Banten. Jadi ayah soleh, bundanya soleh. Ayahnya Ustadz Adi Hidayat itu guru ngaji, Ustadz. Jadi ulama juga di sana. Beliau itu dibisikin sama istrinya, ayahnya ini, berarti bundanya Ustadz Adi Hidayat. Beliau bercerita itu, dibisikin sama istrinya. Ketika suaminya mau nyari nafkah nih, ayah cari rezeki yang halal, hasil keringat ayah, boleh ayah bawa pulang ke rumah buat kami bersama. Tapi ketika ada harta yang haram, ayah jangan berani ambil dan jangan dikasihkan kepada kami. Itu bisikan ibundanya Ustadz Adi Hidayat kepada ayahnya. Rahimakumullah. Inilah karena sesuai dengan keterangan hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW. Begitupun banyak para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Nabi Daud alaihissalam. Beliau menyampaikan dalam suatu perkataannya, maka hasil keringat sendiri yang dia dapat rezeki, hasil usaha kerja kerasnya, itu sangat membawa kebaikan dan keberkahan untuk dirinya. Ketimbang daripada tadi mengambil yang sesuatu, mohon maaf, ada yang subhat, apalagi yang jelas-jelas haram, itu berpengaruh dalam kehidupan. Rahimakumullah, ada suatu hikayat, suatu ketika Nabi Daud alaihissalam itu diimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya, wahai Nabi Daud, kamu cari di suatu kampung yang nanti kelak di akhirat menjadi sahabat dekatmu.
Maka penasaran Pak, karena mimpinya Nabi itu pasti wahyu, pasti benar. Dan mimpi ini bukan sekali dua kali, bahkan sampai 3 kali Nabi Daud mimpi bahwa nanti akan ada sahabat dekatnya di surganya Allah dari kalangan orang biasa. Ya kalau mungkin ulama gitu kan, ibaratnya di masa zaman dahulu orang yang ahli agama pantas. Ini yang diimpikan orang biasa tapi menjadi sahabat dekatnya Nabi Daud alaihissalam. Maka penasaran jemaah rahimakumullah, Nabi Daud ngajak putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi memberikan tarbiyah itu kalau bisa ya kita ajak anak itu. Makanya jemaah rahimakumullah, bagi kita nih yang punya anak yang usia 7 tahun ya, 10 tahun itu biasakan ke masjid. Kita ajak, atau cucu kita yang usia 7 tahun, 10 tahun ajak ke masjid. Dibiasakan sebenarnya riyadhah, latihan. Diajak puasa, diajak taklim supaya nanti terbiasa menjadi tabiat karakter di masa yang akan datang. Maka diajaklah ya Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Nabi Daud alaihissalam, sini nak, yuk kita cari yuk si Fulan di kampung itu. Ayah ngimpi 3 kali berturut-turut. Nanti orang ini akan menjadi sahabat ayah dalam surganya Allah. Maka dicari jamaah rahimakumullah. Ketika dicari itu pas ketemu sama si Fulan. Waalaikumsalam. Pak, kenalan Pak, saya Daud. Itu siapa? Saya si ini gitu kan. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol jemaah rahimakumullah, bolehkah Pak saya singgah ke rumah Bapak? Tapi saya mau ngejual kayu dulu. Kebetulan ini si petani tadi kasabnya adalah orang yang pekerja di suatu kebun orang, lalu memotong kayu-kayu yang sudah layak untuk dipotong dan dijual. Jadi dia dikasih imbalan upah. Dikasih upah. Jadi ketika sudah terpotong itu kayunya, maka dikasih 1 ikat itu untuk dibawa pulang sebagai upahnya. Itu pekerjaannya Pak. Lalu digendongnya jamaah rahimakumullah 1 ikat itu dipanggul. Nanti dulu ya, wahai Nabi Daud, saya mau ngejual dulu nih ke pasar. Diikutin Pak sama Nabi Daud dan ya Nabi Sulaiman diikutin. Sampainya di pasar, lalu dijualnya apa yang disibukkan pada lisan seorang ya pekerja tadi. Diucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Pulang jemaah rahimakumullah, mampirlah beli ya gandum. Setelah beli gandum dibawa pulang jemaah rahimakumullah di zaman dulu kan memang dibebek gitu ya. Jadilah tepung. Setelah dimasak jemaah rahimakumullah jadi roti, itu orang tua tadi masya Allah selalu muji Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini. Saya diberikan tenaga sehingga saya bisa bekerja. Saya bisa motong itu yang namanya kayu-kayu tadi. Kalau tidak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin saya dapat dikasih kemudahan sampai kayu-kayu yang besar tumbang jatuh ke bawah. Saya potong satu persatu, saya bawa ke pasar, lalu kayu saya laku dibeli sama orang pembeli tadi. Kalau bukan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya beli itu yang namanya gandum. Saya pulang saya olah jadi roti, bisa matang seperti ini kalau Allah tidak menghendaki. Saya tidak bisa menikmati rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan, dijabarkan semua itu. Maka jemaah rahimakumullah setelah matang dipersilakan, silakan Pak, dinikmati makanan ini. Semoga memberikan berkah buat kalian semuanya. Apa kata Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Ini ternyata yang menjadikan Allah simpatik sama hamba tadi, pekerja keras dan dia selalu bersyukur atas karunia yang dia dapat. Dari kondisi apa yang dia rasakan, tidak pernah lupa kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kisah ini adalah kita bagaimana untuk mentadaburi, untuk selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya di dalam syukur itulah menjadikan kita ini istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah, yang salah kedaifan saya. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.